dan keikhlasan Pak Prabowo ini jelas sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan jauh sebelum rakyat Indonesia sekarang melihat sendiri ketulusan dan keikhlasan Pak Prabowo setelah terpilih dan menjabat menjadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, fakta menarik ini mungkin belum banyak diketahui bahwa Serat Jangka Jayabaya, kitab kuno yang penuh simbol dan makna, ternyata sudah meramalkan tentang tahun 2025 dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah setelah memasuki tahun 2025, Indonesia akan semakin terpuruk mengingat kondisi ekonomi dunia sekarang sedang krisis, ataukah justru Indonesia akan bangkit dan menuju pada kejayaan? Berikut ini adalah ramalan yang tertulis dalam Jangka Jayabaya. Serat Jangka Jayabaya memang dikenal sebagai karya ramalan yang menggunakan bahasa simbolis dan tidak spesifik, sehingga itu membuat tidak mudah difahami dan ditafsirkan secara tepat. Dan kebanyakan ramalan-ramalan ini pun seringkali baru dipahami dan ditemukan kebenarannya setelah peristiwa-peristiwa besar itu terjadi. Tidak terkecuali ramalan tentang masa kemakmuran Nusantara yang dikaitkan dengan tahun 2025 dan bertepatan dengan pemerintahannya Presiden Prabowo yang sebenarnya juga sudah diramalkan. Dalam bait-bait akhir Serat Jangka Jayabaya, itu memang ada satu kalimat kunci yang menjadi dasar ramalan ini, yaitu kalimat Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Kalimat ini sebenarnya memiliki dua tafsir utama. Pertama adalah tafsir simbol angka, yaitu Condro Sengkolo angka tahun 2025. Pandhawa melambangkan angka 5, mulat bermakna angka 2, sirnaning bermakna angka 0, dan pengantin melambangkan angka 2, yang itu harus dibaca secara terbalik menjadi 2025, dan itu adalah merujuk pada perubahan atau transisi besar di bumi Nusantara. Kedua yaitu tafsir tentang sebuah kondisi. Mengingat kalimat ini juga menjadi atau menandakan kehadiran dan terpilihnya seorang pemimpin yang tidak memiliki pasangan. Pandhawa mulat sirnaning pengantin secara makna kejadian adalah Pandhawa atau Pandawa adalah bermakna terwujudnya kesempurnaan atau kejayaan, dan mulat artinya keberadaan atau terpilih, dan sirnaning pengantin itu bermakna tanpa pasangan hidup. Dan inilah yang sekarang sesuai sekali dengan terpilihnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini yang tidak memiliki pendamping hidup. Tetapi, satu kalimat kunci dari ramalan tersebut memang ada dua kata yang menjadi pintu pembukanya, yaitu kata waluyo lan tentrem. Dari kalimat entenono waluyo lan tentreme mengko yen wis ana Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Artinya, tunggulah zaman kesejahteraan dan kedamaian ketika tahun 2025 atau ketika terpilihnya pemimpin yang tanpa pasangan. Dari ramalan ini, kita bisa melihat bahwa Serat Jangka Jayabaya seolah jelas-jelas mengisyaratkan era kepemimpinan yang akan membawa Indonesia ke gerbang kemakmuran dan kedamaian. Tetapi, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian, sebuah negara membutuhkan pemimpin yang memiliki kepribadian yang kuat dan langkah-langkah yang terukur. Dan menariknya, ternyata ada 7 kepribadian pemimpin yang menjadi syarat utama tersebut, dan ini ternyata pun bisa kita temukan pada sosok Presiden Prabowo Subianto. Sebelum membahas satu persatu tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto memenuhi kriteria tersebut, marilah tuliskan komen doa dan harapan panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, silahkan tulis sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Kriteria yang menjadi syarat pertama adalah adanya pemimpin yang memiliki ketegasan dan keberanian. Karena
adanya seorang pemimpin yang tegaslah yang akan mampu mengambil keputusan penting, bahkan dalam situasi sulit dan menghadapi ancaman-ancaman. Dan salah satu bukti sekarang ini bahwa Presiden Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai sosok pemimpin yang tidak ragu bersikap tegas demi kebaikan bangsa dan rakyatnya adalah bentuk ketegasan sikap dalam melawan atau pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap perjudian online, maupun kebijakan-kebijakan lain yang itu sangat menuntut ketegasan dan keberanian. Kedua yaitu adanya pemimpin yang berjiwa damai, yang mengedepankan persatuan dan kerukunan dalam berbangsa. Walau sangat tegas terbukti Pak Prabowo, beliau selalu menunjukkan sikap damai dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, dalam menghadapi kekalahan-kekalahan kompetisi dan lain-lain. Seperti yang terlihat dari komitmennya mengajak untuk tetap menjaga persatuan bangsa pasca pemenangan Pilpres dan Pilkada serentak yang sangat panas. Ketiga adalah adanya pemimpin yang penuh integritas, yaitu pemimpin yang memiliki konsistensi antara ucapan dan tindakannya. Dan Presiden Prabowo adalah tokoh yang saat ini terbukti memegang teguh prinsip dan janji pengabdiannya kepada rakyat, kepada bangsa dan negara. Hal itu terbukti dengan tidak menyerah untuk bisa berbakti, tetap mengabdi kepada bangsa dan negara meskipun beliau harus berjuang selama 20 tahun, meski beliau berulang kali kalah dan gagal dalam kompetisi untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Keempat, yaitu adanya pemimpin yang nasionalis dan ikhlas dalam mengabdi untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Dia pun memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Ini adalah syarat yang sangat penting bagi pemimpin yang membawa kemakmuran bangsa. Ketulusan dan keikhlasan Pak Prabowo ini jelas sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahkan jauh sebelum rakyat Indonesia sekarang melihat sendiri ketulusan dan keikhlasan Pak Prabowo setelah terpilih dan menjabat menjadi presiden. Dan Presiden Prabowo pun terbukti beliau selalu tegas menunjukkan nasionalismenya dan komitmennya untuk tetap menjaga kehormatan bangsa Indonesia pada setiap pidato-pidatonya, termasuk pidatonya di kancah internasional. Kelima yaitu adanya pemimpin yang visioner, yaitu pemimpin yang mampu merancang masa depan jangka panjang yang cerah untuk rakyat dan negaranya. Dan visi besar jangka panjang Pak Prabowo untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang mandiri, yang sejahtera secara ekonomi dan kuat secara militer atau pertahanan, itu sudah jelas terlihat dengan program Astagitanya yang sudah mulai dijalankan. Keenam, yaitu adanya pemimpin yang dekat dengan rakyat, karena pemimpin yang berhasil mensejahterakan rakyatnya adalah mereka para pemimpin yang memahami betul kebutuhan rakyat. Dan jejak kedekatan Presiden Prabowo yang sering kali turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan suara rakyat, yang menunjukkan rasa empati dan ketulusan, itu pun jelas dengan adanya program-program kebijakannya yang sangat memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ketujuh yaitu adanya pemimpin yang ahli dalam strategi dan dalam kepemimpinan, yang tidak mudah untuk dikendalikan, dihasut, dan disetir, bahkan juga diadu domba. Sebagai mantan prajurit atau mantan militer, Pak Prabowo pun ternyata sudah menunjukkan kematangan perencanaan dan strateginya dalam memimpin, dalam menyikapi adu domba politik, dalam merangkul semua elemen bangsa untuk menghadapi ancaman adanya ketidakstabilan. Itu sudah sangat jelas ditunjukkannya sebagai seorang negarawan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.